Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan salah satu video, kemudian nanti akan kita berikan sedikit komentar ya. Seperti apa videonya, kita saksikan dulu ya. Ada Habib-habib langkong-langkong sekit ngodah perilakunya yang tidak baik, suka membanggakan nasabnya, menganggap orang lain di luar golongannya, di bawah kastanya, mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Saya rasa lo bekel mengeding nekam, aku guna bekel kina mengki. Tapi teman-teman sekalian, jangan sampai kita terbawa arus menyamaratakan. Habib-habib saya alim itu banyak, saya wali itu banyak. Ketua nampian ya razen ki santren Habib Salim Asyatiri. Maka dari itu apa yang namanya oknum-oknum kayak itu dalam setiap golongan itu bakun badah. Dalam pernyataan di dalam video tersebut kan menurut kesimpulan saya ada dua, yaitu pertama, beliau itu tidak setuju juga dengan seseorang atau orang-orang yang membanggakan nasab, yaitu dari kelompok Ba'alwi ini. Kemudian kedua, jangan mensumulkan, jangan menguniversalkan, jangan menggebiah uyah, kata orang Jawa begitu, terhadap semua kelompoknya begitu. Ketika satu bersalah jangan digebiah uyah atau jangan disumulkan, jadi universalkan begitu bahasanya ya. Kemudian tentang masalah yang pernyataan dari kelompok mereka ini, yaitu kelompok Ba'alwi yang menyatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim dari luar kelompok mereka. Maka kalau saya lihat pernyataan itu ada di kitab Manhajus Sawi. Di kitab Manhajus Sawi ini ada ibarat begini ya. Nanti saya ibaratkan, tampilkan di sini ibaratnya itu. Ada ibarat begini ya. Wa dzakara sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman ibn Mustafa Al-Aidrus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li sayyidina Rasul Mukashifin Abdullah Bahusain As-Saqqaf radhiyallahu anhu qala وقد أخبرني بعض الثقات عن العلامة شيخ المشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه محشي الكتب الستة في الحديث وغيرها أنه سئل في درسه. Jadi gampangnya Habib ini ditanya di satu darsih pelajarannya, mungkin ketika beliau mengajar ditanya oleh salah satu muridnya. Ditanyaannya atau pertanyaannya, man afdaluh asyarifu awil alimu, mana yang lebih utama, apakah syarif, orang yang mempunyai ketersambungan nasab sama Rasulullah Muhammad SAW. Disebutnya ini kalau kita lihat dari oknum-oknum dari Ba'alwi yang muncul di sosmed itu, asyarif ini disebut sebagai Habib. Jadi mana yang lebih mulia, Habib awil alimu, atau orang yang alim atau berilmu. Fahasala lahu indaha istighrakun wa ta'ta'a ra'sahu ila al-ardi ma sya'allahu ta'ala thumma rafa'a ra'sahu wa qala syarifun jahilun aw syarifun wahidun afdalu min sab'in aliman. Jadi ketika beliau ditanya seperti itu, kemudian beliau itu, bahasa kita istighraq itu diam sejenak ya. Kemudian beliau menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya dan mengatakan syarifun jahilun, satu syarif atau seorang yang bersambung nasab sama Rasulullah Muhammad SAW yang bodoh, atau nyebutnya kelompok Ba'alwi ini satu Habib yang bodoh, atau syarifun wahidun, satu Habib itu afdalu min sab'in aliman, itu lebih mulia daripada 70 orang alim di luar kelompok mereka begitu. Jadi inilah redaksi yang menyatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia
daripada 70 orang alim di luar kelompoknya mereka. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sebenarnya pernyataan di ini ya, bukan hanya satu. Dan teman-teman dilihat sendiri di kitab Manhajus Sawi. Kemudian kalau kita lihat pendapat itu yang ada di kitab Manhajus Sawi, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan para ulama, itu sebenarnya bertentangan. Contoh kalau kita lihat di dalam fatwanya Qurratul Ain Imam Al-Haramain, nggak keliru itu. Di sana mengatakan lebih afdolnya sebenarnya orang alim ketika dibandingkan dengan orang yang bernasab sama Rasulullah SAW yang tidak alim. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam kitabnya Imam Ghazali ini, yaitu di kitab Maraqil Ubudiyah, di sini beliau mengutip salah satu pendapat atau ada ibarat begini, wa afada ba'duhum anna man intasabah, yang bernasab ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladi Sayyidina Al-Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajah. Jadi seseorang yang bernasab sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sama Rasulullah melalui itu Sayyidina Hasan dan Husain yang sambung sama Rasulullah Muhammad SAW, itu pada orang yang sama itu derajatnya itu lebih mulia orang yang berintisab sama Rasulullah dengan tafawut 60 derajat. Ini pada orang yang sama-sama tidak alim, gampangnya begitu. Kemudian wa annal alimah alladzi lam yunsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuku ala ghairil alimi man intasabah ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Jadi seseorang atau orang yang alim yang tidak bersambung silsilah kenasabannya sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pada orang yang tidak alim, yang orang tersebut yang tidak alim itu bersambung secara sanad kenasabannya sama Rasulullah Muhammad SAW dengan tafawut derajat 60 derajat. Jadi kalau kita melihat penjelasan Imam Ghazali ini simpelnya kan begini. Kalau orang biasa sama-sama biasa tidak alim, kemudian dibandingkan dengan orang yang bernasab sama Rasulullah, maka secara derajat itu 60 derajat tafawut perbandingannya, atau gampangnya lebih mulia begitu. Kalau sama orang yang alim, orang yang bernasab sama Rasulullah yang tidak alim, tetap masih mulia orang alim dengan tafawut derajat 60 derajat. Melihat penjelasan ini kan bisa dikatakan orang alim ini secara kedudukan lebih mulia daripada orang yang disebut bernasab sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara masalah nasab ini sebenarnya itu sangat riskan sekali begitu. Ketika ada seseorang yang memuliakan dirinya, yang selalu menampilkan kepada masyarakat hanya menampilkan sisi kemuliaan nasabnya, itu sangat tidak baik. Karena begini, di masyarakat itu jangankan orang yang bernasab, hanya bernasab saja yang tidak alim, bahkan orang yang bernasab dan alim kalau lisannya nggak bisa dijaga, khususnya bagi orang-orang kampung atau orang Madura ya, sebenarnya semua umum ya, khususnya saya kan orang Madura, bagi orang Madura yang bernasab pun, yang alim pun, kalau lisannya nggak bisa dijaga, tidak akan dihormati atau kurang begitu respect orang begitu. Apalagi cuma yang mengandalkan nasab begitu, ya biasa orang gitu. Tetap harus kita punya etika di dalam kita bertingkah, di dalam kita berlisan begitu. Kemudian saya juga setuju di dalam video tersebut, di dalam pernyataannya bahwasanya kita ini tidak boleh kebiah-uyah kata orang-orang itu, atau tidak boleh mensyumulkan, tidak boleh menguniversalkan. Ketika ada satu yang salah di kelompok ini, maka universalkan semua salah. Karena di kelompok ini ada yang alim, ada yang wali, saya setuju. Cuman karena yang tampil di sosmed itu ada orang-orang yang menurut masyarakat itu, pertama itu memang secara lisan itu tidak bisa dijaga, secara tingkah tidak bisa dijaga, dan ada kitab panduannya. Contoh seperti kita yang disebutkan tadi itu kan, menilainya masyarakat itu ada panduannya begitu. Lah ini yang menyebabkan pandangan masyarakat mensyumulkan, mengkebiahuyah begitu bahasanya itu, atau menguniversalkan begitu. Oleh karena itu,
di masyarakat ini sangat rentang sekali di dalam penilaian begitu sebenarnya. Satu, ketika yang lainnya diam, tidak ada komentar terhadap satu orang di kelompok mereka yang jalannya di dalam masyarakat dan dalam misalnya fatwanya, maka bagaimana? Maka masyarakat dianggap hal itu ya sama sebenarnya. Asukut, mungkin bahasa Inggris asukut ya dulu, atau ya asukut ya dulu ala ridha begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya al-afwa bil afi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.